Pahlawan yang akan kita bicarakan sekarang ini berasal dari Persia. Dari Persia ini pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya, dan dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi yang tiada tanding, baik dalam keimanan, keilmuan dan keagamaan, maupun persoalan keduniaan. Salah satu keistimewaan dan keagungan Islam ialah, setiap Islam memasuki suatu negeri, maka dengan keajaiban luar biasa segala keahlian, kemampuan dan kejeniusan yang tersembunyi dari warga dan penduduk negeri itu dibangkitkan, sehingga muncullah para filosof, dokter, ahli hukum, ahli astronomi, penemu, dan ahli matematika yang semuanya muslim. Ternyata bahwa tokoh-tokoh itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa. Hingga masa-masa awal perkembangan Islam penuh dengan orang-orang jenius dalam segala bidang, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya tetapi satu agama yakni Islam. Rasulullah sendiri memang telah mengabarkan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini, bahwa beliau telah menerima janji yang benar dari Rabb-Nya, yang maha besar lagi maha mengetahui bahwa suatu hari nanti tidak ada lagi baginya jarak pemisah tempat dan waktu, hingga sejauh mata memandang akan menyaksikan panji-panji Islam berkibar di seluruh muka bumi, serta di istana-istana para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut, karena dia terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Awalnya beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah untuk memobilisasi orang-orang musyrik, dan membentuk pasukan gabungan untuk menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan mencabut akar agama baru ini. Siasat dan taktik pun diatur secara licik. Tentara Quraisy dan Ghatafan akan menyerang kota Madinah dari depan, sedangkan Bani Quraizah akan menyerangnya dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Dengan demikian, mereka akan hancur lebur dan hanya tinggal kenangan saja. Kianlah suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat kedatangan pasukan besar mendekat dan membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan Madinah. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal, melihat yang tidak terduga. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Al-Ahzab, ayat 10. 24.000 prajurit di bawah pimpinan Abu Sofyan dan Uyainah bin Hisn menyatroni kota Madinah dengan tujuan hendak mengepung dan melepaskan serangan penentuan agar mereka terbebas dari Muhammad, agama serta para sahabatnya. Pasukan ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah dan kelompok-kelompok berkepentingan yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan penentuan bagi pihak musuh-musuh Islam, baik individu, kelompok, suku, maupun golongan yang memiliki kepentingan tersendiri. Kaum muslimin menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan yang gawat. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Mereka semua tentu saja setuju untuk melawan. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk melawan? Ketika itulah tampil seorang yang berbadan tinggi dan berambut lebat. Dialah orang yang disayangi dan dihormati Rasulullah. Dialah Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian dia melayangkan pandangan meninjau sekitar Madinah. Dan ternyata bahwa kota itu terlindungi oleh gunung dan bukit-bukit batu yang mengelilinginya. Namun di sana terdapat juga daerah terbuka yang luas dan berbentang panjang, hingga dengan mudah untuk diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang strategi dan siasat perang. Karena itu, ia mengajukan suatu usulan kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dan peperangan mereka selama ini. Rencana tersebut adalah menggali parit sebagai perlindungan sepanjang daerah terbuka di sekitar Madinah. Hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu, seandainya mereka tidak menggali parit.
Ketika pasukan Quraisy menyaksikan Parit terbentang di hadapan mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka sehingga tidak kurang dari sebulan lamanya kekuatan mereka hanya mendekam di kemah-kemah tanpa daya menerobos Madinah. Akhirnya pada suatu malam Allah mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memorak-porandakan kesatuan mereka. Abu Sufyan pun memerintahkan anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka, dalam keadaan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Pada waktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama dengan kaum muslimin. Mereka menggali tanah dengan penuh semangat. Tidak ketinggalan Rasulullah membawa pacul. Dan bersama rekan-rekannya ketika penggalian cangkul mereka terbentur oleh sebuah batu besar. Salman adalah orang yang berperawakan besar dan bertenaga kuat. Sekali ayunan, lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahkan berkeping-keping. Tetapi ia tidak berdaya menghadapi batu besar ini. Sedangkan bantuan dari rekan-rekannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi menemui Rasulullah dan meminta izin untuk mengalihkan jalur parit dari garis semula, guna menghindari batu besar yang tidak tergoyahkan itu. Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tersebut. Setelah melihat batu itu, Rasulullah meminta cangkul dan menyuruh para sahabat agar mundur agar terhindar dari pecahan-pecahan batu. Rasulullah pun membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat cangkul itu. Beliau menghantam cangkul ke batu besar itu dengan sekuat tenaga hingga batu itu pun terbelah, dan dari celah belahannya yang besar keluar percikan api yang tinggi dan menerangi. Salman mengatakan, "Aku melihat percikan api itu menerangi pinggiran Madinah." Sementara itu, Rasulullah mengucapkan takbir, "Allah Maha Besar. Aku telah dikarunia kunci-kunci istana negeri Persia dan dari percikan api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah dan kota-kota Raja Persia. Sungguh, umatku akan menguasai semua itu." Kemudian Rasulullah mengangkat cangkul itu dan kembali memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Fenomena yang sama terjadi lagi. Pecahan batu itu menyemburkan kilatan api yang tinggi dan menerangi. Rasulullah pun bertakbir kembali. "Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana megah. Sungguh umatku akan menguasainya." Kemudian beliau memukulkan cangkul itu untuk ketiga kalinya dan batu besar itu pun hancur lebur, serta menimbulkan kilatan api yang terang benderang. Rasulullah mengucapkan kalimat tahlil dan diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah menceritakan kepada mereka bahwa beliau sekarang melihat istana-istana di Syria, Sanaa dan daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Dengan keimanan penuh kaum muslimin pun serentak berseru, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Salmanlah yang mengajukan saran untuk membuat parit dan dia pula yang menemukan batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia yang akan terjadi di masa mendatang. Yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah. Ia berdiri di samping Rasulullah menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika kabar itu menjadi kenyataan. Ia sendiri melihat, mengalami dan merasakannya. Ia menyaksikan penaklukan kota-kota di Persia dan Romawi, istana di Sanaa, Mesir dan Syria dan Irak. Ia menjadi saksi seluruh penjuru bumi seakan berguncang keras oleh seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Lihatlah, Salman sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang, sedangkan di negerinya nan jauh di sana, teman-temannya membicarakan petualangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran, dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia berpindah dari agama nenek moyangnya bangsa Persia menuju agama Nasrani dan terakhir jatuh ke pelukan agama Islam. Sungguh ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya, dan merelakan dirinya jatuh ke dalam lembah kemiskinan, demi kebebasan pikirnya dan jiwanya. Dalam pengembaraan mencari kebenaran itu, ia pernah dijual di pasar budak,
hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Semua itu dibahas oleh rekan-rekannya di seberang sana. Sekarang marilah kita dengarkan majelisnya yang mulia, dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang diceritakannya. Aku berasal dari Asbahan, warga suatu desa yang bernama Jaiyan. Ayahku adalah seorang kepala kampung di daerah itu, dan aku merupakan hamba Allah yang paling disayang olehnya. Aku sangat taat menjalani agama Majusi, hingga akhirnya diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Aku mendengar mereka sedang mengadakan kebaktian, lalu aku masuk dalamnya untuk melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka ibadah. Aku berkata di dalam hati, ini lebih baik daripada yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam, dan tidak jadi pergi ke tanah ayahku serta tidak pula kembali pulang. Hingga ayah mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, aku menanyakan kepada orang-orang Nasrani dari mana asal-usul agama mereka. Mereka menjawab dari Syria. Ketika aku berada di hadapan ayahku, aku bercerita kepadanya. Aku tadi melewati suatu kaum yang sedang melakukan upacara peribadatan di gereja. Upacara mereka sangat memikat hatiku. Aku merasa agama mereka lebih baik dari agama kita. Setelah itu kami berdebat dan akhirnya kakiku diikat dan aku dipenjarakan. Aku mengirim berita kepada orang-orang Nasrani bahwa aku telah menganut agama mereka. Aku juga berpesan bila rombongan dari Syria datang, aku hendaknya dikabar sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Aku memutus rantai yang membelenggu kaki dan meloloskan diri dari penjara, lalu bergabung dengan rombongan itu menuju Syria. Ketika telah tiba di tempat tujuan, kau menanyakan siapakah ahli dalam agama itu. Ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa orang yang aku maksud adalah uskup, pemilik gereja. Aku pun mendatanginya dan menceritakan keadaanku. Akhirnya aku tinggal bersamanya sebagai pelayan, sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Namun, uskup ini adalah sosok yang tidak baik dalam menjalankan ajaran agamanya. Pasalnya, ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan. Namun ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Tatkala ajalnya yang udah dekat, aku bertanya kepadanya, seperti yang Anda ketahui, takdir Allah dengan Anda telah dekat masanya. Apakah yang harus aku lakukan dan siapakah sebaiknya yang harus aku hubungi? Ia menjawab, anakku, tidak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Ketika ia wafat, aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang diceritakannya. Aku menceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tak kala ajalnya telah dekat pula, kutanya kepadanya siapa yang harus aku ikuti. Ia pun menunjukkan kepadaku seorang saleh yang tinggal di Nasyibin. Aku mendatanginya dan menceritakan keadaanku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ia telah mendekati ajalnya, aku menanyakan hal yang sama kepadanya. Aku diperintahkan olehnya agar mencari seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sebagai bekal hidup, aku berternak sapi dan beberapa ekor kambing. Saat ajal hampir menjemputnya, aku pun menanyakan kepadanya, siapakah yang engkau wasiatkan agar aku mengikutimu? Ia menjawab, anakku, tidak seorang pun yang ku kenal serupa dengan kita keadaannya dan dapat ku percayakan engkau kepadanya. Tetapi,
Sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak akan makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya. Suatu hari, suatu rombongan datang, lalu aku menanyakan dari mana asal mereka. Akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab. Maka aku katakan kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya kuberikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambing ini. Mereka menjawab, baiklah. Akhirnya mereka membawaku ikut dalam perjalanan, hingga sampai di suatu negeri bernama Wadil Qura. Di tempat itulah mereka menzalimi diriku. Mereka menjualku kepada Yahudi, ketika tampak olehku banyak pohon kurma. Aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku tidak benar. Mulai saat ini aku tinggal bersama orang yang membeliku. Hingga suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraisyah yang membeliku dari yang membeliku sebelumnya. Aku dibawa ke Madinah, dan demi Allah, baru saja aku lihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama orang Yahudi tersebut dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraisyah, hingga tiba waktu Allah mengutus Rasul-Nya, lalu hijrah ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Suatu hari, ketika aku berada di puncak pohon kurma sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba seorang Yahudi saudara sepupunya datang menghampirinya dan mengatakan, celakalah Bani Kailah. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba, yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, tubuhku bergetar hebat seketika mendengar ucapan orang itu hingga pohon kurma itu bagai berguncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang tadi, apa katamu? Ada berita apakah? Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya, dan membentak, apa urusanmu dengan ini? Kembalilah bekerja. Aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang, aku mengumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar untuk menemui Rasulullah di Kuba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu berkata padanya, tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini. Aku pun meletakkan makanan itu di hadapan beliau. Makanlah dengan menyebut nama Allah, sabda Rasulullah kepada sahabatnya. Tetapi, beliau tidak mengulurkan tangannya untuk menjamah makanan itu. Aku berkata dalam hati, demi Allah, inilah satu dari tanda-tandanya. Ia tidak mau memakan harta sedekah. Setelah itu aku pulang dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan. Aku berkata kepadanya, aku melihat Tuan tidak sudi memakan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah. Kemudian aku meletakkan makanan itu di hadapan beliau. Makanlah dengan menyebut nama Allah, sabda beliau kepada para sahabat, dan beliau pun turut makan bersama mereka. Aku kembali berbisik dalam hati, demi Allah, inilah tanda yang kedua, bahwa ia bersedia menerima hadiah. Setelah itu aku pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah dan berjumpa di Baqi. Saat sedang mengiring jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, beliau memakai 2 lembar kain lebar. Yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Aku mengucapkan salam kepada beliau, dan kemudian mensejajarkan tubuhku di dekat beliau, untuk melihat bagian atas punggungnya.
Ternyata beliau memahami keinginanku dan menyikap kain burda beliau dari lehernya, hingga tampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian seperti yang disebutkan pendeta dulu. Aku pun langsung membalikkan badan dan menciumnya sambil menangis. Kemudian Rasulullah memanggilku. Aku duduk di hadapan beliau dan menceritakan kisahku seperti yang telah aku ceritakan. Kemudian aku masuk Islam. Dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Suatu hari Rasulullah bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan." Aku pun meminta kepada majikanku agar aku dibebaskan sebagaimana dititahkan oleh Rasulullah. Sedangkan beliau menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam persoalan keuangan. Akhirnya, aku dimerdekakan oleh Allah, dan hidup sebagai orang Muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan selanjutnya. Dengan kalimat yang jelas dan menyejukkan, Salman menceritakan kepada kita upaya dan perjuangan suci nan mulia dan agung untuk mencari hakikat keagamaan, yang akhirnya dapat sampai kepada agama Allah Ta'ala dan menjadi jalan hidup terakhir yang harus ditempuhnya. Keistimewaan apakah yang mampu mengangkat jiwa yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin baginya? Kehausan dan kecintaan terhadap kebenaran seperti apakah yang telah menyebabkan Salman rela meninggalkan kampung halaman beserta harta benda dan segala macam kesenangan? Dia harus menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan dan pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, tidak kenal letih atau lelah, di samping tidak lupa beribadah secara tekun. Pandangan yang tajam selalu memperhatikan hikmah yang ada pada manusia, kehidupan dan jalan hidup mereka yang berbeda, dan tujuannya yang utama tidak pernah menyimpang dari semua, yang tiada lain adalah mencari kebenaran. Pengorbanan yang mulia ia lakoni demi mencapai hidayah Allah, bahkan pernah dijual sebagai budak. Akhirnya Allah anugerahkan ganjaran yang setimpal kepadanya, hingga dipertemukan dengan kebenaran dan dengan Rasul-Nya. Lalu dikaruniai usia lanjut, hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Rasulullah berkibaran di seluruh dunia. Sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, serta dengan kemakmuran dan keadilan. Keislaman Salman adalah keislaman orang-orang utama dan takwa. Orang-orang menyerupakan Salman dengan Umar bin Khattab dalam hal kecerdasan, kesahajaan dan kebebasan dari pengaruh dunia. Demikianlah kisah inspiratif dari Salman Al-Farisi, sahabat yang dengan tulus mencari kebenaran dan akhirnya menemukan Islam. Semoga kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk terus mencari dan berpegang teguh pada kebenaran. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.